Halo guys, jumpa lagi dengan saya Syam gue. Hari ini kita akan bahas tutorial tentang sektor energi. Datanya ada di web saya www.samgue.my.id. Yang menarik dari sektor energi adalah volatilitasnya tinggi karena saham energi ini sangat dipengaruhi oleh perubahan musim panas ke musim dingin dan perubahan musim dingin ke musim panas, di mana musim panas itu biasanya di Eropa libur panjang dan transportasi mulai meningkat, kebutuhan energi semakin banyak, dan rata-rata fluktuasi eh, nilai terendah dan tertingginya itu ada di rentang waktu 1 bulan sampai 3 bulan. Jadi kalau kalian pegang saham energi, jangan di hold terlalu lama karena rugi gitu ya. Kenapa rugi? Karena fluktuasinya ya sekitar 1 bulan sampai 3 bulan. Rata-rata seperti itu. Kecuali saham-saham yang sedang mengalami aksi korporasi seperti reg issue, merger, penambahan hutang dan sebagainya. Itu tentu saja memiliki tren yang berbeda gitu. Tetapi secara umum rata-ratanya seperti itu, dan itu sebabnya saya tidak menyarankan untuk hold terlalu lama di saham energi karena akan sangat merugikan sekali. Dan yang kedua adalah kebijaksanaan dividen. Biasanya perusahaan-perusahaan energi ini memberikan dividen yang maksimal. Dividen payout rasionya itu tinggi sekali. Jadi misalkan dia untung 100 juta, ya yang dibagi itu hampir 100 juta. Mungkin 90, 80, tapi rata-rata tinggi sekali. Kenapa tinggi? Karena sistem kerja di pertambangan itu rata-rata mereka tidak membutuhkan pembaruan aset. Karena mereka menambang melalui pihak ketiga atau jasa pertambangan biasanya. Jadi yang lebih menentukan itu adalah luasan konsesi dan sebagainya. Seperti kita lihat ketika saham Bayan mulai naik itu dipicu oleh perluasan luasan konsesi areanya, dan juga izin-izinnya hampir habis atau baru aja diperbarui, itu sangat mempengaruhi. Oke, ini adalah menu sektor energi, ada di sini ya. Kalau kita lihat sektor, nah ini ada banyak sektor. Sektor energi paling atas, kita klik, nanti akan muncul seperti ini. Ada video tutorialnya. Video ini nanti akan saya tempelkan di sini. Ini adalah sektor energi, saya urutkan ada 80. Lebih dari 80 sebetulnya, tapi saya batasi 80 berdasarkan market cap tertinggi atau nilai pasar total tertinggi. Kalau kita lihat di sini ada Bayan, kemudian ada di SSA, ada Adro, dan ada tanggal IPO-nya. IPO itu adalah tanggal pertama kali dia masuk ke bursa efek Indonesia. Kalau kita cermatin di sini ada Adro, ini sebelumnya sudah bertahun-tahun menjadi yang terbesar, kemudian disalib oleh Bayan, dan kemudian di SSA ini baru aja beberapa bulan ini. Bayan itu sekitar 2 tahun yang lalu. Ini menunjukkan bahwa sektor ini memang sangat dinamis sekali, dan dari market cap ini saya menyarankan bahwa semakin tinggi market cap, maka trennya semakin mudah diantisipasi gitu ya, makin mudah diprediksi. Semakin kecil, fluktuasinya akan semakin random gitu. Jadi saya tidak menyarankan, walaupun ada yang bagus, tapi secara persentase semakin tinggi trennya itu semakin bagus. Kemudian kita urutkan juga berdasarkan magnitude. Dari 80 saham ini adalah volume perdagangan harian hari ini dibanding 30 hari rata-rata. Magnitude ini artinya 435, bahwa saham ini hari ini berdagangan 4 kali lebih atau 435% dibanding rata-rata volume perdagangan harian selama 30 hari. Ini penting sekali karena dari sini kita bisa tahu bahwa saham ini sedang something, ada sesuatu sehingga volumenya naik tinggi, walaupun tidak semuanya gitu. Jadi ini adalah filter
untuk kita bisa mempertimbangkan berdasarkan volume perdagangannya. Dan di sini juga ada market cap-nya. Selanjutnya ini adalah 13 saham. Ini adalah 13 saham dengan market cap tertinggi, dan ini adalah mini chartnya selama 400 hari. Supaya kita tahu bentuk trennya selama 1 tahun, 1 kuartal itu seperti apa. Dan di sini tetap aja tanggal laporan keuangan terakhir terbit kapan. Jadi supaya kita tahu bahwa perusahaan ini rajin mengeluarkan laporan keuangan tepat waktu, dan ini adalah tanggal laporan keuangan berikutnya supaya kita bisa mengantisipasi. Kayaknya perusahaan ini bagus dan bulan ini bagus dan akan bagus laporan keuangannya, makanya 2 minggu, 1 minggu sebelum laporan keuangan biasanya saham itu sudah naik duluan gitu. Jadi kalau ini sebagai petunjuk yang sangat bagus sekali untuk Anda bisa trading dengan cukup bagus gitu ya. Kemudian di sini ada saham GAIN. Saham GAIN adalah saham-saham yang saya urutkan dari semua saham sektor energi berdasarkan kenaikan tertingginya. Kalau kita lihat di sini ada Medco dan juga ada transaksi hari ini. Ini penting sekali supaya kita tahu bahwa volume transaksi ini sangat mempengaruhi perubahan harga. Dan perlu dicatat juga bahwa di sini DWGL ini hanya dengan transaksi 1 juta sahamnya sudah berfluktuasi sebesar 4,1%. Ini artinya sekaligus mematahkan banyak influencer yang ngomong besar gitu ya. Katanya setiap hari transaksi triliunan gitu. Mereka lupa atau tidak tahu bahwa volume kecil pun sudah bergeser gitu. Jadi jangan banyak membual gitu ya. Dan ini adalah harga pasarnya. Kemudian kita ke saham LOS. Saham LOS pun demikian. Jadi kalau kalian ingin buy di bottom, walaupun tidak saya sarankan, ini adalah sebagai indikator awal. Saham ini hari ini naik turun cukup dalam 9,1, ada apa dan sebagainya. Apakah saham ini juga perlu dibeli juga, karena mengingat harganya cuma 30. Harga di bawah 100 itu tidak saya sarankan, karena apa? Sangat fragile sekali. 100 ke 30 itu sangat cepat, tapi kalau 30 ke 100 itu hampir mustahil saya bilang. Jadi hanya sedikit sekali saham yang mampu keluar dari perangkap di bawah 50. Ini penting sekali supaya kita tidak gampang teracuni oleh berita-berita yang nggak benar, yang membuat kita salah mengambil keputusan gitu. Ini adalah saham-sahamnya, dan ini adalah chart 30 harinya perbandingannya. Berdasarkan saham, ini adalah 10 saham yang mengalami yang memiliki kapitalisasi pasar tertinggi. Kenapa saya prioritaskan saham yang memiliki market cap tertinggi? Karena semakin tinggi market cap-nya, saham ini semakin stabil dibanding saham-saham yang market cap-nya kecil. Ini sangat berbahaya menurut saya ya. Jadi sangat mudah kita terjebak di sini. Semakin tinggi, semakin mudah diprediksi. Oke, demikian penjelasan dari strategi berinvestasi di sektor energi. Datanya ada di sini, Anda bisa mengakses di www.sahamgue.my.id. Harus memakai www ya, karena ini sengaja saya pasang www supaya untuk alasan keamanan saja. Dan ini bisa Anda akses kapanpun juga, dimanapun juga. Thank you, see you next time. Jangan lupa saya ada di YouTube, di web saya sahamgue.my.id, dan di TikTok. Sekali-kali ada di Instagram dan di X. Thank you, see you next time.